Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lain-lainnya yang banyak Allah berikan kepada kita. Sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Salawat tering salam moga-moga selalu tercurah ke hariban junjungan alam manusia yang mulia, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, penonton setia channel Ponpes Gausul Ibad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang menonton saya lagi tiduran, rebahan, nungguin buka atau yang lain-lainnya, saksikan terus di channel Ponpes Gausul Ibad TV. Subscribe, like, share dan komen video ini agar supaya bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Tepatnya di 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua ini Allah turunkan yang namanya ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan menjalankan puasa pada siang hari itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan keikhlasannya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan suci Ramadan ini sangatlah luar biasa. Seluruh amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sebutkan kalam Al-Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan wa 'alaika bil iktsar min 'amalil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Ya. Kata beliau, kita itu dilazimkan untuk memperbanyak amal kebaikan khususnya pada bulan suci Ramadan. Nah, kenapa beliau bisa bilang begitu? Berarti kita melaksanakan kebaikan, hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah itu dilipat gandakan yang sangatlah besar. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min hasanatin amilaha bana Adam illa kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin." Ya, kata Nabi SAW, tidak ada suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam, melainkan akan ditulis pahalanya, pahala untuknya 10 kali lipat. Dan bahkan bisa 700 kali lipat. Tuh. Satu amal kebaikan doang loh hadirin. Ya, makanya nih, jangan sia-siain di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sia-siain. Teruslah berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, nggak ada ruginya ya hadirun. Wong Nabi udah ngomong bakal dilipat gandakan 10 kali lipat dan bahkan
700 kali lipat. Tuh, betapa gedenya saudara. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau kasih tips nih. Bagaimana caranya biar pahala puasa kita ini nggak sia-sia, biar utuh sampai nanti Ramadan akan datang. Ada beberapa cara, ya. Yang pertama, tidak menghilangkan pahala puasa dengan melakukan hal-hal yang bikin kita terjerumus ke yang Allah benci. Misalnya kita melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menghilangkan pahala puasa kita. Jangan sampai ya hadirun, ya, kita berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Dulu, yang pertama tadi itu, dan juga yang pertama ini, ya, agar kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Karena dengan kita menjalankan hal-hal yang membuat kebaikan, hal-hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan gelar muttaqun, orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi tidak satu tempat kita bertakwa sama Allah. Di mana aja. Mau kita di luar kota, mau kita dalam kota, mau kita di rumah atau dimanapun, tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan yang akan dengan perbuatan kebaikan yang akan menghapusnya. Tuh. Dengan kita bertakwa, insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayol hadirun, apa? Tidak memindahkan pahala ibadah kita kepada orang lain karena menyakitinya. Tuh, jangan sampai kita ngigibahin orang, jangan sampai kita ngadu domba, jangan sampai kita yang bikin orang itu nggak suka sama kita. Itu bisa menghapus daripada pahala dosa kita. Berarti sia-sia dong puasa kita. Tentu saja hadirun. Sia-sia pahala puasa kita kalau begitu. Artinya, maknanya dan intinya, jangan sampai kita menghilangkan pahala puasa kita. Capek-capek kita puasa, dari pagi kita sahur, terus nahan nanti habis maghrib, begitu. Ya, dari subuh sampai maghrib, terus setiap hari kita seperti itu nggak ada apa-apanya, la yanfa, nggak ada manfaatnya kalau kita terus mengadu domba, kita bikin sakit hati orang dan sebagainya, nggak ada manfaatnya ayol hadirun, ya, malah puasa kita jadi sia-sia, ya. Lalu yang ketiga apa? Tidak menghilangkan pahala dengan kekufuran dan kemusyrikan. Dan kesyirikan. Artinya ayol hadirun, jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita buka dengan apa? Dengan air putih, dengan kurma, bersyukur. Misalnya kita buka dengan apa? Dengan makanan yang seadanya aja udah. Kita bersyukur, jangan sampai kita kufur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau kalian bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmatnya, dan jikalau kufur maka siap-siaplah engkau akan menantikan azab yang sangat pedih. Tuh, jangan sampai kita kufur nikmat ayol hadirun. Ya, jangan sampai. Maka daripada itu kita harus bersyukur apa yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayol hadirun, daripada kesempurnaan puasa kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah
kalau Allah sudah berpaling dari kita, kalau Allah sudah tidak memperdulikan kita, di dalam kitab Ahyul Walad dijelaskan, terserah ente mau berhidup semau ente. Tapi ingat, ente itu menjadi mayat nanti suatu saat nanti. Maka dari itu, jangan sia-siakan puasa di tahun ini. Anggaplah puasa kita ini bukan puasa yang terakhir, melainkan insya Allah Allah kasih kesempatan kita di waktu-waktu dan tahun-tahun yang akan datang insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin segini saja yang Al-Fakir, yang Allah mudahkan untuk Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah, datangnya dari diri pribadi Al-Fakir yang masih tahap pembelajaran. In uridu ila islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.